Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rinondom Alceranden Mugia, SP MSI. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Pertanian di program studi Teknologi Hasil Pertanian di Universitas Teknologi Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menjelaskan pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai syarat sertifikasi dosen di tahun 2025. Di program studi Teknologi Hasil Pertanian ada beberapa mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah mata kuliah Pengantar Ilmu Pertanian dengan bobot 2 SKS. Pembelajaran ini menggunakan metode DIY, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini membahas konsep dasar ilmu pertanian secara komprehensif sebagai dasar dalam pembelajaran teknologi hasil pertanian, menganalisis sistem dan komponen pertanian dari hulu ke hilir yang terkait dengan teknologi pertanian secara kritis dan logis, serta memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berikut materi pembelajaran dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Pertanian, yaitu pertama, pendahuluan, memahami sistem perkuliahan, sistem penilaian, dan tata tertib perkuliahan serta maksud dan tujuan dari perkuliahan pengantar ilmu pertanian. Kedua, mengetahui definisi dan ruang lingkup pengantar ilmu pertanian. Ketiga, memahami materi pertanian yang berkelanjutan. Keempat, memahami topik degradasi dan polusi tanah. Kelima, memahami topik tentang konsep umum kecukupan pangan. Keenam, memahami tentang tujuan pembangunan dari strategi umum kecukupan pangan. Ketujuh, memahami konsep kebijakan umum ketahanan pangan. Kedelapan, ujian tengah semester. Kesembilan, memahami materi pengantar ilmu pertanian dan teori dasar, diversifikasi pangan, dan potensi tanaman sumber karbohidrat. Kesepuluh, memahami materi industri pertanian dan prospek pangan alternatif. Kesebelas, peranan pemerintah dalam perekonomian negara dan dalam mendorong sektor industri. Ke-12, peran pertanian dalam perekonomian dan kehidupan bermasyarakat. Ke-13, alasan pentingnya materi penguasaan lahan pertanian di Indonesia. Ke-14, kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian. Ke-15, memahami keseluruhan materi pengantar ilmu pertanian, konsep dasar dan aplikasinya dalam ilmu pertanian. Ke-16, ujian akhir semester. Metode pembelajaran pada mata kuliah pengantar ilmu pertanian ini dilakukan secara tatap muka, langsung atau luring, dan online atau daring. Mata kuliah ini dijelaskan dengan menggunakan presentase PowerPoint, buku ajar, dan adanya grup presentasi tanya jawab agar terjadi diskusi antara mahasiswa dengan dosen serta kuis untuk mengukur pemahaman mahasiswa
tentang materi yang sudah diberikan. Kemudian kriteria penilaian diambil dari kehadiran 10%, tugas 20%, keaktifan dalam kelas 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video presentasi pembelajaran dari mata kuliah pengantar ilmu pertanian yang dilakukan dengan tatap muka langsung dengan mahasiswa atau secara luring. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita akan memulaikan perkuliahan ini, mohon kesediaan dari salah seorang mahasiswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan.
Jadi jelas bagi kita, domestikasi ini adalah suatu peristiwa di mana manusia selalu berusaha terus-menerus mencoba dan mencoba lagi menanam tumbuhan yang benih dan bibitnya gagal tumbuh, dan dengan usaha yang terus-menerus untuk menanam tumbuhan yang diperoleh dari usaha pengumpulan di alam bebas. Di samping itu, manusia berusaha untuk menghinakan ketetapian supaya tunduk kepada kelakuan dan kebutuhan manusia yang selalu meningkat. Jadi dari gambar ini jelaskan dari arti domestika, di mana manusia ini terus berusaha untuk menanam hasil pertanian supaya dalam memenuhi kebutuhan dari manusia selalu tercukupi. Kemudian hewan dan ternak yang ada ini mereka pelihara dan untuk juga memenuhi kebutuhan dari kebutuhan manusia, samping juga untuk kebutuhan kehidupan yang ada di alam semesta. Kemudian di sini dikatakan juga dalam domestikasi kehidupan manusia harus memiliki kebutuhan pokok, yaitu ada 3. Di sini jelas mungkin pangan, papan, dan pakan. Jadi lewat materi ini ada yang mau bertanya kembali? Jelas? Ya. Jadi jelas bagi kita bahwa kebutuhan manusia seperti pangan, papan, dan sandang adalah kebutuhan yang paling hakiki dari manusia, yaitu tetap hidup dan bernapas untuk kehidupan selanjutnya. Jadi dari materi ini ada yang mau ditanyakan mungkin kita dalam materi-materi ilmu pertanian dan ilmu pertanian, sejarah pertanian, dan bagaimana ketergantungan kehidupan pada sumber hayati manusia. Rita? Tadi mulai sejarah pertanian. Ya. Di situ dikatakan bahwa ketergantungan manusia dari sumber hayati melalui proses biologis atau fotosintesa. Jadi yang menjadi pertanyaan, bagaimana ketergantungan manusia terhadap sumber hayati? Sebelum saya menjelaskan, mungkin ada mahasiswa yang bisa menjawab lewat materi yang kita baca tadi. Silakan Andiko. Menurut saya dari pembelajaran tadi, ketergantungan manusia terhadap sumber hayati adalah bagaimana manusia itu memperoleh keuntungan hidupnya dengan pemenuhan sandang, pangan, dan papan dari sumber hayati alam, terutama dari tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis. Ya. Jadi jelas bagi kita di sini adalah ketergantungan hidup pada sumber hayati manusia. Jadi jelas bahwa lewat proses fotosintesis yang bisa kita lihat pada gambar berikut, ada sinar matahari yang masuk pada tanaman, kemudian dari tanaman ini dia berproses sehingga mengeluarkan buah, sehingga dari buah itu manusia bisa makan dalam memenuhi kebutuhan dari manusia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini dijelaskan bahwa dalam kehidupan manusia memiliki 3 pokok kebutuhan, yaitu pangan,
Anda. Apa yang dimaksud dengan thinking motivation? Menurut pendapat Anda masing-masing. Dan tugas selanjutnya yang akan dikirimkan untuk tahap masing-masing dan di grup yang tersedia. Dan untuk materi kita pada minggu depan yang akan kita pelajari yaitu pertanyaan kita. Demikian pembahasan materi kita pada siang hari ini dan mohon untuk doa dari salah seorang mahasiswa. Pelajaran yang kami terima pada hari. Terima kasih atas kesempatan belajar dan memahami pembelajaran materi yang telah kami pelajari. Kiranya Engkau memberkati kami agar apa yang telah kami pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kami dan orang lain. Berilah kami hikmat dan pengertian untuk menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih pertemuan kita pada hari ini sudah selesai dan kita akan berjumpa lagi pada pertemuan minggu depan.